Minasan, ohayo gozaimasu, o genki desu ka? Mata nihongo o benkyou shimashou. Hari ini kita masih akan belajar bahasa Jepang tentang pola kalimat yang ada di N4. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang rasi. Jadi rasi itu ada rasi, rasiku, nai rasi atau kalimat negatif ya, dan rasi lagi. Nah, ini masih diambil dari referensinya dari buku Gakusudo, N4 yang Gakusudo, dan buku Minano Nihongo 2, dan juga dari berbagai macam informasi yang ada tentang bahasa Jepang. Oke, kita langsung saja ya. Kita masuk ke pola kalimat yang pertama, ada rasi. Rasi di sini artinya sepertinya, hampir mirip dengan sodes, yodes ya. Tapi kalau kita sudah berbicara menggunakan rasi, itu kita sudah berbicara berdasarkan informasi tepat yang kita terima, dan kemungkinannya itu sangat tinggi. Misalkan udah 98% ya kalau pakai rasi itu kemungkinan terjadinya tuh ya. Rumusnya, dia bisa menggunakan kata kerja bentuk futsuke atau bentuk biasa, lalu kata sifat ikeoshi, kata sifat nakeoshi, dan kata benda. Kata benda hanya ditambah rasi ya, tidak pakai partikel apapun. Kita lihat contoh yang pertama, ada eiga o mite naku nante omae rashiku nai. Eiga o mite naku nante omae rashiku nai. Jadi ngelihat film terus nangis, kayak bukan kamu, seperti bukan kamu gitu ya. Jadi biasanya dia tuh nonton film apapun, sesedih apapun gak pernah nangis. Tapi nonton film yang satu ini nangis, kok kayak bukan kamu sih, seperti bukan kamu gitu ya. Nih bang, watashi tachi wa kare o gokai shiteiru rashi. Kita sepertinya salah sangka kepada dia. Kita sepertinya salah sangka kepada dia. Gokai itu salah paham ya, salah sangka, salah paham, gokai. Sang bang, kare no shinsa to kuraberu to watashi no kuruma wa mitsuborashi. Kalau dibandingkan dengan mobil barunya dia, kuraberu tuh di sini kalau ya. Kalau dibandingkan dengan mobil barunya dia, mobil saya itu tidak ada apa-apanya. Jadi Mitsuborashi itu Oke. Yongbang. Kyou mo yoi tenki rashi desu ne. Kyou mo yoi tenki rashi desu ne. Nah, itu kita ngelihat keluar cerah banget dan gak ada tanda-tanda hujan sama sekali. Jadi kyou mo yoi tenki rashi desu ne, sepertinya hari ini cuacanya akan bagus ya. Gobang, oi, kondo no shinjin kawairashii yo. Kan, anak baru nanti sepertinya cantik loh, imut loh. Kondo no shinjin kawairashii desu yo. Jadi anak baru nanti sepertinya cantik. Jadi kamu kalau ngomong sepertinya cantik itu bisa jadi kamu udah ngelihat orang itu, ih cantik ya, putih, misalkan rambutnya panjang. Nah itu jadi kondo no shinjin kawairashii. Jadi kalau udah ngomong pakai rasi berarti kemungkinan benernya itu udah 98%-an ya. Lalu selanjutnya, di pola kalimat selanjutnya ada nani-nani rasi, belakangnya menggunakan kata benda. Rasi, kata benda. Ini artinya bersifat atau sepertinya. Tadi kan sepertinya aja ya. Nah ini bisa juga bersifat atau sepertinya. Contohnya yang nomor 1, otoko rasi taido, berarti sikap yang seperti laki-laki. Otoko rasi, kalau ngedengar otoko rasi itu, ih cowok banget, kayak gitu ya. Bersifat seperti laki-laki. Taido, sikap ya, bersikap seperti laki-laki. Nih bang, kodomo rashi hito, orang yang seperti anak-anak. Entah itu mukanya, entah itu kelakuannya. Kodomo rashi hito. Biasanya sikapnya ya, kelakuannya ya, misalkan udah gede tapi ke toilet masih bisa minta diantar, terus masih minta disuapin, itu kodomo rashi hito. Sang bang, sukareteiru rashi kau, berarti
muka yang sepertinya sedang lelah. Sukareteiru kan sedang ya, sedang capek ya. Jadi sukareteiru rasi kao artinya muka yang sepertinya sedang lelah. Kita lanjut ke pola kalimat berikutnya. Ada nani rasiku, belakangnya kata kerja. Nah ini artinya seperti. Ya, kita lihat bunpo yang nomor 1. Souyu koto iu no wa kimi rashiku nai. Berbicara hal yang seperti itu sepertinya bukan kamu, seperti bukan kamu gitu. Berbicara hal seperti itu seperti bukan kamu. Misalkan tadinya si orang yang disebut kamu ini biasanya nggak pernah ngurusin keuangan orang. Tiba-tiba dia ngurusin keuangan orang, misalkan ya. Nah jadi, ngomong yang kayak gitu kayak bukan kamu banget deh, gitu tuh ya. So biasanya orang itu nggak peduli soal tugas, tiba-tiba dia ngomongin tentang tugas pembelajaran gitu. Kok kayak bukan kamu ya, seperti bukan kamu. Jadi rasiku nai, belakangnya kata kerja ya. Kan nai itu asal kata kerjanya dari arimaseng, jadi boleh dong dibentuk fusuke juga ya kalau belakangnya bebas. Contoh yang nomor 2, haru rasiku natte kimashita ne. Seperti yang udah menjadi musim semi ya. Sangbang, jinsei ni oite ichiban taisetsu na no wa jibun rasiku ikiru koto desu. Jinsei ni oite ichiban taisetsu na no wa jibun rasiku ikiru koto desu. Pada kehidupan itu, yang paling penting adalah hidup seperti diri sendiri atau hidup menjadi diri sendiri, gitu ya. Dalam kehidupan itu, yang paling penting adalah hidup seperti diri sendiri. Maksudnya menjadi diri sendiri ya, kalau di Indonesia mah ya. Yongbang, chikoku suru nante kare rashiku nai. Chikoku suru nante kare rashiku nai. Kesiangan tuh kayak bukan dia banget. Kesiangan seperti bukan dia tuh. Jadi dia tuh orang yang selalu menepati waktu. Misalkan biasanya dia datang itu mungkin 30 menit sebelum masuk. Nah ini tiba-tiba dia kesiangan. Kok kayak bukan dia ya, kesiangan tumben tuh. Gobang, Nihongo Nihonjin rasiku hanashimashou. Ayo kita berbicara bahasa Jepang seperti orang Jepang. Pera-pera ya, mungkin ya, pera-pera tuh lancar maksudnya. Nah itu nihonjin rasiku, sambil dilagamin gitu ya. Misalkan, woi omae doko iku no, misalkan seperti itu ya. Itu mah belum kayak orang Jepang sih. Hai, kita lanjut saja ke pola kalimat yang berikutnya, yang terakhir ya. Di sini ada kata kerja, kata kerjanya dirubah ke bentuk naikei atau bentuk negatif. Lalu ada kata sifat ikeoshi, i-nya dicoret diganti dengan kunai, atau kata sifat i bentuk negatif ya. Lalu ada kata sifat na dan kata benda menggunakan janai, atau ini menggunakan negatif semua ya. Ditambah rasi, masih seperti sama, tapi seperti tidak gitu, atau seperti bukan gitu ya, karena bentuk negatif. Kita lihat contoh yang pertama. Ada Romato-san wa yasai to kudamono shika tabenai rashi. Rohmat sepertinya tidak makan selain buah-buahan dan sayur. Ingat ya, kalau shika itu bukan berarti dia nggak makan buah-buahan dan sayur, tapi justru dia itu hanya makan buah-buahan dan sayur ya. Jadi sini Rohmat sepertinya tidak makan selain buah-buahan dan sayur, karena mungkin dia tiap harinya selalu kelihatannya tuh kelihatan cuman makan buah sama sayur doang gitu. Nih bang, yoru wa ame ga furanai rashi. Nanti malam sepertinya tidak akan turun hujan, karena nggak ada tanda-tanda mendung atau gimana ya. Sang bang, kondo no shinjin wa amari kawaiku nai rashi. Orang baru kali ini sepertinya tidak terlalu imut. Orang baru kali ini sepertinya tidak terlalu imut. Yongbang, kanojo wa jouzu na hito janai rashi. Dia sepertinya bukan orang yang pintar, karena
kelihatan dari mukanya mungkin ya, atau ketika ditanya diem aja. Karena Jawa Jozuna Hito Janai Rasi. Ingat ya, kalau menggunakan rasi itu kemungkinannya udah besar. Jadi kalau misalnya kita hanya ngelihat dari mukanya itu belum bisa pakai rasi ya, karena kan misalnya ya mukanya nggak terlalu pintar tapi ternyata ketika apa-apa dia pintar gitu, itu belum bisa pakai rasi kalau kita hanya melihat dari segi muka ya. Gobang, Novera Sensei wa kibishiku nai rasi. Novera Sensei sepertinya tidak terlalu tegas atau tidak terlalu galak gitu ya. Novera Sensei sepertinya tidak terlalu galak. Misalkan kamu selama belajar sama Novera Sensei belum pernah dimarahin, belum pernah dihukum, nah itu baru pakai rasi ya. Hai minasang, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Kalau ada komentar apapun silahkan tulis di kolom komentar ya. Ditunggu terus video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih.